Masa sih? Natal adalah salah satu perayaan paling ditunggu-tunggu di seluruh dunia, dirayakan setiap 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Selain makna religius yang mendalam, Natal juga identik dengan suasana yang penuh kegembiraan, kebersamaan, dan semangat berbagi. Salah satu elemen yang tak terpisahkan dari Natal adalah karakter-karakter ikonik yang membawa nuansa khusus, baik dalam cerita, lagu, maupun tradisi yang dijalankan selama perayaan ini. Ada sejumlah tokoh yang turut memeriahkan suasana Natal, dan setiap karakter memiliki cerita dan makna tersendiri yang memperkaya perayaan ini. Mereka tak hanya muncul dalam cerita dan lagu-lagu Natal, tetapi juga menjadi simbol dari nilai-nilai seperti berbagi, harapan, dan kasih sayang yang selalu hadir dalam setiap perayaan. Masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak beberapa karakter ikonik dalam perayaan Natal. Masa sih? Santa Claus adalah sosok yang paling identik dengan perayaan Natal. Santa Claus dikenal sebagai pria yang ceria, bertubuh gemuk, dan janggut putih panjang, pakaian merah, dan topi berbulu putih. Ia sering digambarkan sedang tersenyum lebar, membawa kantong berisi hadiah, dan siap membagikan kebaikan kepada anak-anak di seluruh dunia. Santa Claus berasal dari cerita tentang Saint Nicholas, seorang uskup dari Myra yang hidup pada abad keempat. Saint Nicholas terkenal karena kemurahan hatinya, terutama dalam memberikan hadiah kepada orang miskin dan anak-anak. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang Saint Nicholas yang menyelamatkan 3 gadis miskin dengan memberikan mereka uang sebagai dowry agar mereka dapat menikah. Tradisi memberi hadiah ini berkembang di Eropa, terutama di Belanda. Ketika Belanda mulai mengirimkan imigran ke Amerika pada abad ke-18, tradisi ini menyebar ke Amerika Serikat dan berevolusi menjadi sosok Santa Claus yang kita kenal sekarang. Penampilan Santa Claus yang gemuk dengan janggut putih panjang dan pakaian merah bertrim putih mulai terbentuk pada abad ke-19. Namun penampilan modern Santa Claus yang paling ikonik dengan jas merah, topi berbulu putih, dan sepatu hitam semakin populer setelah ilustrator Haddon Sundblom menggambar ikonnya untuk iklan Coca-Cola pada tahun 1931. Sundblom menggambarkan Santa Claus sebagai sosok yang ramah, ceria, dan penuh kebaikan hati. Menurut tradisi, Santa melakukan perjalanan ke seluruh dunia dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh rusa. Yang paling terkenal adalah Rudolf si rusa berhidung merah. Santa Claus dipercaya mengunjungi setiap rumah dengan cara meluncur turun melalui cerobong asap untuk meninggalkan hadiah di bawah pohon Natal atau di dalam kaos kaki yang digantung. Santa juga terkenal dengan sifatnya yang tidak pernah lupa untuk mencatat daftar anak-anak baik dan nakal yang membantunya menentukan hadiah yang tepat. Santa Claus lebih dari sekedar tokoh yang membawa hadiah. Ia adalah simbol dari semangat memberi, kebaikan hati, dan kebahagiaan yang dibagikan selama musim Natal. Santa Claus mengajarkan kita untuk berbagi kebahagiaan dan cinta dengan orang lain, terutama dengan mereka yang kurang beruntung. Masa sih? Rudolf si rusa berhidung merah pertama kali diperkenalkan kepada dunia pada tahun 1939 sebagai bagian dari kampanye pemasaran toko serba ada. Negara Nordik, Rudolf dipadukan dengan cerita rusa-rusa mitologi lokal yang membantu Santa atau Joulupuki. Cerita Rudolf semakin terkenal setelah diadaptasi ke berbagai media. Salah satu adaptasi paling ikonik adalah film stop motion Rudolf the Red-Nosed Reindeer yang dengan harapan dan kebersamaan menjadikannya lebih dari sekedar karakter fiksi, tetapi juga simbol pelajaran hidup yang relevan bagi semua generasi. Kini, Rudolf telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Natal modern. Ia sering muncul dalam dekorasi, ornamen, serta produk-produk Natal seperti kaos kaki, kartu ucapan, dan mainan. Kisahnya juga menginspirasi aktivitas keluarga, seperti membaca cerita Rudolf bersama anak-anak atau menyanyikan lagunya di malam Natal. Kehadiran Rudolf menambah warna dan keceriaan dalam perayaan, menjadikan Natal sebagai momen yang tidak hanya penuh kegembiraan, tetapi juga pengingat untuk menghargai perbedaan dan merayakan keberanian menghadapi tantangan. Masa sih? Frosty the Snowman pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 melalui lagu berjudul Frosty the Snowman yang ditulis oleh Walter E. Rollins dan Steve Nelson dan dinyanyikan oleh Gene Autry. Lagu ini menceritakan kisah boneka salju yang hidup kembali berkat topi ajaib milik anak-anak yang membuatnya. Frosty menjadi simbol Natal dan musim dingin yang ceria. Lagu ini sukses besar dan Frosty segera menjadi karakter ikonik di Amerika Serikat serta negara-negara lain yang merayakan Natal di musim dingin. Frosty digambarkan sebagai boneka salju yang terbuat dari 3 bola salju besar. Ia memiliki wajah ceria dengan mata dari batu arang, hidung wortel, dan mulut tersenyum. Topi hitam tua yang ia kenakan menjadi elemen penting karena itulah yang membuatnya hidup. Frosty biasanya memakai syal merah untuk melindunginya dari dingin, meskipun ia terbuat dari salju. Penampilannya yang ramah dan penuh semangat membuatnya disukai oleh anak-anak, sementara kehadirannya melambangkan keajaiban dan kegembiraan musim dingin. Meskipun Frosty sangat terkenal di Amerika Serikat, ia juga mendapatkan popularitas di negara-negara lain, terutama yang mengalami musim dingin selama Natal seperti Kanada, Inggris, dan negara-negara Eropa Utara. Di Jepang,
Frosty dikenal melalui adaptasi film dan acara kartun yang diterjemahkan. Kisah Frosty menjadi semakin terkenal setelah diadaptasi ke dalam film animasi TV klasik berjudul Frosty the Snowman pada tahun 1969, diproduksi oleh Rankin Bass Production. Adaptasi ini menjadi salah satu tontonan wajib di musim Natal dan semakin memperkuat status Frosty sebagai ikon Natal. Frosty the Snowman melambangkan keceriaan, kepolosan, dan keajaiban yang sering dikaitkan dengan masa kecil. Kisahnya mengingatkan kita tentang keindahan sederhana dari musim dingin dan kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam momen-momen kecil, seperti membuat boneka salju. Topi ajaib yang membuat Frosty hidup menjadi simbol keajaiban dan harapan yang sangat relevan dengan semangat Natal. Meskipun hidup Frosty hanya sementara karena salju mencair, ia selalu kembali setiap musim dingin, menggambarkan siklus kehidupan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Frosty telah menjadi bagian penting dari tradisi Natal modern. Ia sering hadir dalam berbagai bentuk dekorasi, mulai dari ornamen pohon Natal, boneka, hingga taman salju bertemakan Frosty. Di negara-negara yang tidak memiliki musim dingin, Frosty menjadi simbol romantisasi musim salju dan keajaiban Natal, memperkaya suasana perayaan. Kehadirannya terus mengingatkan kita akan pentingnya kebahagiaan, persahabatan, dan keajaiban yang membuat Natal begitu istimewa. Masa sih? Masa sih?